Salam dan selamat pagi bagi kita semua yang sudah menonton video pendek saya untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Nah, hari ini saya ada kerinduan untuk menyampaikan satu firman Tuhan yang saya ambil daripada surat Roma ataupun kitab Roma pasal yang ke-15 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Tajuk di atas adalah orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga telah mencari kesenangannya sendiri. Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, teruk dari pangkal Isai akan terbit. Maafkan saya. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajar kita tentang memelihara kerukunan di dalam jemaat. Nah, pembacaan kita ini adalah berlatar belakangkan kota Roma ataupun penduduk Roma, di mana kota Roma adalah kota yang terdiri dari bermacam-macam bangsa, budaya, sosial, agama, dan lain-lain. Orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, timbul banyak perdebatan mengenai teologi, etika, sosial, dan lain-lain. Nah, tentang sunnah, tentang hukum Taurat, dan keselamatan, dan lain-lain. Itu yang timbul di dalam jemaat Roma. Maka, apabila timbul perdebatan yang berlaku, maka ketidakadilan, ketidakrukunan, ketidakharmonian, ketidakragaman dalam jemaat, sehingga terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat Roma, karena mereka memandang ajaran yang lain, ajaran mereka itu berbeza, dan menjadi satu perdebatan yang sangat serius. Oleh karena itu, banyak perdebatan seperti itu, terjadi perpecahan. Dan lalu apabila Paulus melihat dan mengetahui tentang hal itu, maka dia telah menulis surat ini untuk
disampaikan kepada jemaat di Roma supaya mereka ini tetap rukun di dalam Tuhan. Dia menulis surat ini supaya mereka tetap rukun di dalam Tuhan seperti Kristus dengan Bapa. Nah, ada beberapa hal untuk meningkatkan kerukunan di dalam jemaat. Ada beberapa saran yang Rasul Paulus nyatakan yang perlu dilakukan oleh jemaat Roma atau perlu mereka praktikan. Dan ini merupakan suatu saranan bagi gereja kita sekarang, apapun denominasi kita, apapun pengajaran kita, ataupun apapun nama gereja kita. Dan ini adalah harus kita teladani dan harus kita ambil sebagai satu pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ada 3 perkara yang secara ringkas yang mau sampaikan pada pagi hari ini, yaitu 3S. 3S ini adalah pertama, saling membangun atau saling menanggung. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, harus menanggung antara satu dengan lain. Nah, menanggung antara satu dengan lain kita dapat melihat saat orang lain dalam kesusahan, saat orang lain dalam menghadapi masalah. Dan bagaimana cara kita menanggung? Nah, ini saya percaya kita sudah dewasa dan harus tahu dan sudah mengetahui bagaimana kita saling menanggung antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. 3S yang kedua, yaitu saling membangun. Saling membangun, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Nah, kalau kita melihat gereja sekarang, jemaat sekarang, bukan di dalam gereja kita, bukan di dalam jemaat kita, tetapi ada gereja-gereja yang saling menjatuhkan antara satu dengan lain, dengan jemaat yang lain. Iri hati dan sebagainya. Kita melihat di dalam ayat kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Itu membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, kata Rasul Paulus. Jadi kita ini sebagai jemaat Tuhan harus saling membangun antara satu dengan lain. Kalau teman kita jemaat yang lain kita melihat jatuh dalam pencobaan dan sebagainya, kita ini yang kuat dan dewasa harus membangun mereka. Jangan membiarkan saja, tetapi harus membangun, kata Rasul Paulus. Jadi ini adalah sarana Rasul Paulus yang harus dipraktikkan di dalam jemaat dan kita semua. Saling menanggung, saling membangun. Dan 3S yang ketiga itu saling menerima. Saling menerima. Di dalam ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, menerima antara satu dengan lain adalah satu praktik yang baik, benar, yang menjadi keutamaan kita di dalam gereja. Manusia sekarang bila melihat ataupun cenderung menilai keberadaan apa yang dilihatnya sehingga tidak sanggup menerima kekurangan orang lain. Dia tak boleh, dia tak pandai, dia tak layak. Ini yang membuatkan kita tidak dapat menerima orang lain. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah, sebab itu terimalah antara satu dengan yang lain sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kenapa kita harus demikian? Selayaknya kita ini tidak, yang sepatutnya kita ini tidak layak diterima oleh Tuhan. Karena kita ini penuh dengan keberdosaan. Tetapi Allah menerima kita sedemikian rupa. Tanpa melihat latar belakang kita, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Maka saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama saling menanggung, saling membangun, dan saling menerima antara satu dengan lain. Kalau ini kita praktik dalam gereja kita, puji Tuhan, pasti kita adalah jemaat yang benar. Terima kasih untuk tontonan ini. Semoga memberi kekuatan kita untuk pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin.